merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Mohon Masuki maaf. acara selanjutnya. Ya. Ya, sambung. Selanjutnya adalah sambutan Ketua MGMP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP dan Kota Malang dan SMP LB Kota Malang kepada Ustadz Nur Wahid. Waktu dan tempat disilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala aidan, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Chandra Ahmadi SE selaku Kasih Pais SMP LB Kemenak Kota Malang. Yang terhormat Bapak Haji Mustafa selaku Koordinator MGMP PAI SMP Kota Malang. Yang terhormat Bapak Pengawas Bapak Haji Sukirman, Bapak Haji Dedi Abdullah Tilu. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus MGMP PAI SMP Kota Malang yang berbahagia, dan Bapak Ibu anggota GPAI SMP Kota Malang dimanapun berada yang kami hormati, dan Bapak Ibu yang mendengar kegiatan ini mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan naungan dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, atas seluruh anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa bermuajahah, bisa berkumpul, bisa bertatap muka, dan kita semua dengan ketemu di dunia maya ini bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, keselamatan kepada kita semua, dan kita bisa beraktivitas, beribadah, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, dengan kehidupan sosial, dan kehidupan berumah tangga, kehidupan bertetangga, atau kehidupan bermasyarakat lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah, di hari akhir, kita dibersamakan, kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beberapa hari ini kita peringati momentum Isra dan Mi'raj sebagai bagian dari rasa cinta kita, rasa mahabbah kita terhadap junjungan, terhadap uswah, terhadap teladan yang telah diberikan oleh beliau kepada kita semua, sehingga kita dalam naungan iman dan Islam
dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma nanti pada hari kiamat kelak ketika para nabi-nabi tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga pertama kepada Pak Haji Chandra Ahmadi, pada Bapak Mustafa, kepada Bapak Pengawas, Bapak Dedi, Pak Kirman, dan Pak Junaidi, juga kepada pengurus dan semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin peserta pertemuan MGMP rutin pada awal bulan ini, rencana saya sampaikan bahwa kita kemarin pada waktu pertemuan di SMP 6 itu insya Allah sudah merencanakan kegiatan moderasi beragama, karena begitu 1 bulan kita masuk secara luring, PTM terbatas, dan sudah 100%, tetapi kemudian Allah mentakdirkan hal lain. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur sekali tetap bisa kita laksanakan kegiatan ini meskipun di dunia maya, di dunia digital, di dunia online, di dunia yang mungkin kita hanya bisa bertatap muka, tetapi kita tahu bahwa kita semuanya sehat walafiat. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa silaturahmi ini harus tetap kita jaga. Karena itu saya tadi menghimbau kepada seluruh GPAI, dan alhamdulillah sudah bergabung 47. Harapannya semuanya bisa bergabung, karena mungkin ada beberapa hal yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Bapak Chandra selaku Kasih Pais. Karena itu, karena dunia maya ini dunia keniscayaan bagi kita semua, bahwa semuanya bisa bergabung pada saat-saat semacam ini, karena tidak terbatas dengan waktu ataupun tenaga, tetapi hal-hal lain yang mungkin yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang mungkin penting yang berkaitan dengan kompetensi-kompetensi kita. Baik itu kompetensi pedagogi, sosial, religiusitas, maupun leadership. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita, bahwa silaturahmi meskipun dalam dunia yang semacam ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa kita sudah menjadi mafhum bahwa silaturahmi itu akan memperpanjang umur, akan memberikan keberkahan rezeki kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, ada beberapa hal berkaitan dengan berita-berita, mungkin kita sudah dewasa untuk menyikapinya, yang berkaitan dengan beberapa mungkin peristiwa, ya. Tapi kita sebagai bagian dari Kemenak ini patut untuk dewasa untuk menyikapi sebagai bagian dari kedewasaan kita di GPAI. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan mungkin nanti ada yang disampaikan Bu Leli tadi, ada jurnal kalam yang sudah di-launching di Magetan. Itu mungkin sangat penting sekali untuk kita dengarkan nanti dari Bapak Cemati. Saya sudah mengundang Bapak Cemati, insya Allah jam 2 beliau siap, dan mungkin kita menyesuaikan. Karena hal-hal semacam ini, informasi dari tangan pertama itu menjadi sangat penting bagi kita. Mungkin dari beberapa teman-teman ada punya jurnal, ada punya penelitian, itu bisa kita sampaikan nanti di jurnal kalam yang terbit 1 semester sekali kalau tidak salah. Kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan mungkin TPP itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Kasih. Ada beberapa hal berkaitan dengan mungkin TBTQ juga, kemudian berkaitan dengan beberapa hal yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan di sini. Tetapi yang paling penting bahwa pertemuan ini menjadi sangat penting untuk kita sampaikan bahwa menjelang puasa Ramadan ini banyak sekali beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kita sebagai guru agama di sekolah, yaitu peringatan Isra Mi'raj.
Ini menjadi bagian penting bahwa tetap mengingatkan kepada anak-anak, Bapak Ibu yang mungkin belum bisa melaksanakan kegiatan, baik itu luring yang di-streamingkan di YouTube ataupun hal-hal lain yang bersifat digital. Ini mengingatkan kita kembali bahwa ada momentum besar setelah kejadian-kejadian Amul Huzni, kejadian-kejadian bahwa Rasulullah pernah sangat dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditinggalkan oleh pamannya dan istrinya yang tercinta. Kemudian di-Isra dan Mi'rajkan. Dan mengingatkan kembali kepada anak-anak bahwa ada momentum besar di situ, setelah ada kesedihan, ada kebahagiaan. Kemudian nanti ada kegiatan 1 bulan lagi kita sudah menginjak kegiatan Pondok Ramadan. Kegiatan-kegiatan nanti ini akan kita sharing ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana format kegiatan-kegiatan, dan itu tetap kita akan adakan baik itu dalam bentuk streaming ataupun yang lain, karena situasi dan kondisi yang mungkin tidak memungkinkan untuk bertemu dengan anak-anak. Sebenarnya kita sangat kangen kepada anak-anak bahwa kegiatan-kegiatan pembiasaan itu menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa dielaborasi, kita bisa bisa mendengarkan beberapa arahan dari Pak Mustafa, dari Pak Chandra, ataupun informasi-informasi lain yang berkaitan dengan dengan administrasi, mungkin Monef yang akan disampaikan oleh Bapak pengawas. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah 51 yang bergabung. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lain di sekolah ataupun di rumah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Nur Wahid yang telah menjembatani kita bersilaturahim melalui gimit ini. Pasti nanti kami akan terus sebagai KPI akan terus berinovasi dan terus berkolaborasi bersama MGMP. Insya Allah, apapun eventnya, insya Allah MGMP akan terus terdepan. Terima kasih Matur Nuwun Ustadz Nur. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa selaku Koordinator Pendidikan Agama Islam SMP LB Kota Malang. Kepada beliau disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Chandra Ahmadi, Kasih PAI Kemenag Kota Malang. Yang saya hormati pengawas PAI Kemenag Kota Malang, yang saya hormati pula Ketua dan Pengurus MGMP PAI Kota Malang, serta Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam, SMP negeri dan swasta di Kota Malang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan bisa mengikuti kegiatan yang kita laksanakan bersama-sama. Dan marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan selalu berupaya untuk senantiasa menyiapkan bekal untuk kehidupan di hari esok. Karena perjalanan kita masih cukup panjang dan cukup panjang.
Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama koordinator mengucapkan selamat kepada sekolah-sekolah yang telah melaksanakan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kearifan sekolah masing-masing. Kami mengucapkan selamat, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan akan memberi manfaat untuk kita semuanya dan khususnya untuk anak-anak kita agar dapat meneladani, bisa mengambil hikmah apa yang terjadi di peringatan Isra dan Mi'raj itu. Dan tentu intinya adalah bagaimana pembiasaan anak-anak untuk senantiasa melaksanakan sholat, utamanya adalah sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi bahwa kita sudah melaksanakan PTM 100% dan alhamdulillah saat itu sebetulnya juga tidak terjadi apa-apa, namun karena ada kekhawatiran maka pemerintah kota mengambil sikap untuk kehati-hatian. Kemudian PTM, kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring kembali, seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya sampai hari ini. Sebetulnya orang tua dan siswa pun juga sudah pada titik kejenuhan untuk melaksanakan kegiatan daring ini karena kita melihat yang jelas tidak bisa maksimal kalau kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara daring. Banyak anak-anak yang usia masih sekolah, terutama anak-anak SD itu tiap pagi hari banyak yang kesana kemari, banyak yang keluar dari rumah, yang bermain dengan teman-temannya, padahal pada saat itu mestinya mereka adalah kegiatan KBM secara daring. Namun yang terjadi di lapangan adalah seperti itu, banyak kita ketemukan anak-anak yang seharusnya belajar tapi mohon maaf banyak yang dulan kesana kemari dengan teman-temannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari kekhawatiran seperti ini, kemarin pada hari Selasa ada kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Malang, Pak Suwarjana selaku Kepala Dinas Dikbud Kota Malang menyampaikan kepada kepala-kepala sekolah SMP baik negeri maupun swasta, insya Allah nanti pada tanggal 7 Maret hari Senin yang akan datang untuk kegiatan KBM luring akan segera dilakukan kembali. Nah, berapa persennya, apakah 50% atau seperti apa, kita masih menunggu surat edaran dari Kepala Dinas. Tapi yang jelas Pak Suwarjana sudah memberikan info kepada kami bahwa akan mencoba untuk kegiatan KBM secara luring kembali mulai tanggal 7. Karena Kota Malang ini sekarang ini juga pada level ketiga dan batasnya itu sampai pada tanggal 7 Maret. Oleh karena itu kita menunggu dua ini sampai hari Jumat, mudah-mudahan ada surat edaran dari Kepala Dinas Dikbud Kota Malang. Mulai hari Senin nanti sudah ada kegiatan KBM secara luring meskipun hanya 50%. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana kecerahan, keceriaan anak-anak didik kita bisa berkumpul dengan teman-temannya, begitu riangnya, kemudian tahu-tahu harus 100% lagi untuk daring. Kita memahami semuanya. Apa yang kita inginkan tidak bisa tidak bisa diserap oleh anak-anak kita semuanya. Namun karena kondisi masih seperti ini, maka kita juga harus memaklumi. Bahkan Pak Suwarjana pun juga mengatakan andai kata ada anak yang batuk pilek itu adalah hal yang biasa masa pancaroba sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Dan pengalaman di sekolah kami pun juga demikian. Sebetulnya hanya 2 anak saja yang positif, itu dikarenakan hanya batuk pilek saja karena diswab kan akhirnya hasilnya positif.
Demikian juga Bapak Ibu guru di tempat kami pun juga ada yang positif 4, tapi ya itu tadi hanya batuk pilek saja karena di swab akhirnya hasilnya positif. Jadi sebetulnya aman-aman saja andai kata kegiatan KBM itu dilakukan secara luring. Belajar dari pengalaman yang ada ini, makanya Pak Suwarjana berkeinginan untuk merencanakan pada tanggal 7 Maret itu nanti akan ada kebijakan baru lagi untuk kegiatan KBM akan dilakukan secara luring. Oleh karenanya kita menunggu dulu surat edaran dari beliaunya sehingga nanti kita bisa mengambil langkah-langkah untuk kegiatan berikutnya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan sudah dekatnya kegiatan puasa Ramadan, tentu kita nanti juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan Pondok Ramadan dan di MKKS masih belum ada keputusan seperti apa kegiatan untuk kegiatan Pondok Ramadan tersebut. Tapi biasanya diserahkan ke sekolah masing-masing, kiranya nanti yang pas itu seperti apa akan diserahkan ke sekolah masing-masing. Demikian Bapak Ibu, sambutan dari kami. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih pada panjenengan semuanya yang sudah hadir. 59 alhamdulillah sudah bergabung. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi manfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf manakala ada sesuatu yang tidak berkenan ke panjenengan semuanya. Dan saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih disampaikan kepada Ustadz Mustafa, ini merupakan sebuah kabar yang menggembirakan ya. Semoga tanggal 7 Maret ada kebijakan baru, kita bisa bertemu lagi. Ibarat seorang raja, dia akan dikatakan seorang raja bila dia ada rakyat yang mengakuinya. Kami sebagai guru, jika tidak ada muridnya rasanya gimana gitu Pak. Untuk nuwun, semoga ini segera didapat edaran yang terbaru yang mampu memberikan karena pendidikan agama adalah pendidikan pembiasaan, jadi kita lebih mantap kalau tatap muka bersama peserta didik semua. Terima kasih disampaikan Ustaz Mustafa atas segala paparannya. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Ustadz Haji Chandra Ahmadi SE selaku Kasih Pais PAI SMP LB Kementerian Agama Kota Malang untuk memberikan sambutan sekaligus pengarahannya kepada kami semua. Waktu dan tempat disilahkan Ustadz. Tafadhol Ustadz Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Mustafa selaku koordinator PAI Malang, yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus MGMP, PAI, SMP, SMPLB, yang saya hormati Bapak Pengawas, Pak Dedi, Pak Kirman, atau Pak Jun hadir apa anda ini? Karena beliau nampaknya cuti ya? Ya mudah-mudahan beliau sehat selalu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, segenap GPAI, SMP, SMPLB, Kota Malang. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah suasana pandemi yang belum reda ini. Alhamdulillah kita dipertemukan di suasana yang insya Allah baik seperti sekarang, meskipun dalam kondisi online. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kehidupan kita, kemudian tugas-tugas kita tetap bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam mari tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah nanti di akhirat kita harapkan syafaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua dan segenap pengurus MGMP PAI SMP yang tidak
lepas untuk bisa mengumpulkan teman-teman di GPAI ini untuk bisa bersilaturahim bersama dalam rangka untuk paling tidak koordinasi berkaitan dengan informasi-informasi yang dibutuhkan tentunya. Tidak hanya buat Bapak Ibu sekalian selaku GPAI, tapi buat kami juga di Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Rasanya kok tidak nyaman kalau sama sekali tidak ada info dari Bapak Ibu sekalian, khususnya GPAI di SMP LB di Kota Malang ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa info yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, yang mungkin sekarang ini ditunggu-tunggu, yaitu kapan pencairan TPP ini bisa dilakukan. Kenapa kok sampai sekarang ini tidak segera bisa dicairkan? Terus kalian yang hormati, seperti yang tidak disampaikan kemarin di grup, berkaitan dengan proses pencairan TPP ini, kami menunggu juknis yang kebetulan baru bisa turun dari hasil rakor Direktorat PAI di Kementerian Agama Pusat di Bandung kalau tidak salah kemarin, sehingga memang ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui terkait dengan juknis yang barusan kita bisa terima. Tolong itu dipelajari bersama sehingga betul-betul kita memahami bagaimana sebenarnya proses untuk pencairan TPP di tahun 2022 ini. Barangkali tidak banyak sebenarnya perubahan yang ada di situ, hanya berkaitan dengan bagaimana kita harus mengupload absen. Kami sebenarnya menginginkan, mohon maaf, barangkali kalau kemarin anggaran TPP yang non PNS juga ada di kami, saya tidak akan menunggu juknis turun. Saya akan tetap akan mencairkan setiap bulan, karena saya pikir juga ada perubahan pastinya tidak akan terlalu banyak yang berkaitan dengan pencairan TPP ini. Seperti kita ketahui bahwa ini yang saya ketahui dari TPP yang ada terkait dengan upload absen itu ada sedikit pekerjaan tambahan nampaknya kepada GPAI. Mari saya harapkan agar supaya ini akan menjadi kebiasaan. Artinya mari kita biasakan mengupload absensi itu setiap hari. Karena apa? Karena di absen yang baru nanti Bapak Ibu sekalian harus memasukkan jam masuk dan jam pulang. Tolong itu dicermati di juknis yang sudah dilakukan. Mungkin ada beberapa teman pengawas maupun GPAI yang sekarang sudah diverifikasi oleh teman-teman operator, Pak Billy maupun Bu Diana, sehingga tolong itu betul-betul dicermati terkait dengan juknis yang ada. Mudah-mudahan kalau 2-3 hari ini berkaitan dengan verifikasi terkait dengan absen itu sudah selesai, saya tidak akan menunggu lama. Selesai 3-4 hari harus sudah cair. Karena ini merupakan tekad kami, tidak boleh lebih dari minggu kedua, TPP itu harus sudah bisa dicairkan. Dan insya Allah untuk Januari-Februari itu sudah bisa diterimakan di minggu kedua di bulan Maret ini, kalau misalnya sampai dengan hari Jumat, Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan terkait dengan absensi tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena memang itu merupakan hal yang harus dipenuhi, yang dilakukan melalui aplikasi, kami tidak bisa bertindak lebih dari itu. Tidak bisa lagi kita merubah-rubah yang tidak yang tidak ada di ketentuan juknis tersebut, karena jangankan kita merubah itu. Coba Bapak Ibu sekalian manipulasi sedikit aja absennya. Dengan kosongi saja jam hadir dan jam pulang. Pasti tidak akan bisa dengan cetak itu. Karena itu sudah merupakan aplikasi. Jadi mohon agar supaya ini bisa kita mengerti bersama. Saya juga berusaha untuk bisa melayani dengan baik, agar supaya nanti yang berkaitan dengan hal-hal pemberkasan ini tidak menjadi kendala buat kita semua untuk bisa segera menerima TPP yang dengan semua kita harapkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berikutnya berkaitan dengan program TBTQ intensif yang
di jenjang SMP, SMP LB. Kami kemarin sudah melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan itu di tingkat Jawa Timur, dan usulan dari kami yaitu hasil pertemuan dari Malang Raya kemarin di Kemenak Kabupaten Malang, bahwa dua lembaga SMP negeri dan swasta yang ditunjuk oleh masing-masing daerah yang akan nanti dilaksanakan kerjasama dengan PPPU Darul Quran, PPPA, Darul Quran, itu harus betul-betul menjadi proyek yang dilakukan oleh bidang PAIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bukan hanya sekedar main tunjuk dan kemudian kita yang melakukan juga, tapi itu betul-betul merupakan program yang dilakukan oleh bidang. Sehingga kami kemarin sudah mengusulkan kepada bidang agar supaya masing-masing kabupaten kota, dua lembaga yang diajukan itu untuk dibuatkan SK penunjukannya. Sehingga legalitas daripada lembaga tersebut itu betul-betul diakui dan itu betul-betul juga bisa dipahami, baik itu oleh PPPA Darul Quran maupun oleh kepala sekolah dan tentu saja oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Dan ini mudah-mudahan kerjasama ini nanti akan bisa kita kembangkan tidak hanya di dua lembaga tersebut, tetapi juga kepada seluruh SMP yang berada di kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Yang berikutnya Bapak sekalian, berkaitan dengan kondisi sekarang, kami juga kemarin sempat berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dengan Pak Suwarjana, dan alhamdulillah beliau sangat respon sekali terkait dengan kondisi sekarang. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Koordinator tadi, bahwa beliau sangat menginginkan proses pembelajaran ini dilakukan secara luring. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Suwarjana, beliau menginginkan agar supaya anak-anak ini kembali ceria, tidak seperti yang kemarin-kemarin hanya bertatap muka seperti kita pada saat ini. Sehingga alhamdulillah beliau sangat respon sekali, dan tentunya kita sambut, mudah-mudahan memang betul-betul nanti di tanggal 7 itu proses pembelajaran secara luring bisa kita lakukan lagi di Kota Malang ini, terlepas dari berapa persen akan yang akan dilakukan untuk bisa menerima kehadiran anak-anak kita di sekolah nanti. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, kami mohon kepada seluruh GPAI yang khususnya yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, untuk bisa lebih lagi meningkatkan kompetensinya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas kemarin, dan ini sempat disinggung oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, agar beliau betul-betul memperhatikan Bapak-Bapak GPAI, Bapak Ibu GPAI yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk bisa difasilitasi, bisa menjadi kepala sekolah seperti Pak Mus ini. Dan alhamdulillah beliau sangat mendukung terkait dengan itu, karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian selaku GPA ini sebenarnya punya kemampuan yang lebih dibandingkan dengan Bapak Ibu guru di mapel yang lain. Itu menurut beliau seperti itu. Jadi saya mohon yang sekarang mungkin ada Bu Samsiah yang sudah mengikuti kemarin, ada lagi Pak siapa yang kemarin, ada beberapa. Ya, mohon untuk yang lain juga barangkali untuk bisa meningkatkan kompetensinya agar bisa bersaing di dalam pencapaian, agar bisa nanti bisa direkrut untuk menjadi kepala SMP. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir barangkali dari saya, sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh pengurus MGMP, PAI SMP, dan SMP LB yang telah mengadakan acara ini. Saya sekali lagi mohon maaf, kemarin saya sudah menyampaikan juga kepada Pak Kepala Dinas, bersamaan nanti dengan pengurus KKG SD dan pengurus FKG TK akan diadakan pengukuhan terkait dengan kepengurusan KKG
FKG dan MGMP PAI di Kota Malang. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat akan saya sampaikan kepada beliau, karena ini masih dalam proses pembuatan untuk SK kepengurusannya, baik pengurusan FKG, KKG maupun MGMP, dan akan kami mintakan pengesahannya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Mohon doanya agar supaya nanti di dalam pelaksanaan pengukuhan ini bisa kita laksanakan secara bersama-sama, dan mudah-mudahan juga dalam waktu dekat kami juga bisa mengundang beliau, tidak hanya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, nanti mudah-mudahan Kepala Dinas juga bisa menyaksikan terkait dengan pengukuhan pengurus FKG, KKG maupun MGMP PAI di Kota Malang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barangkali Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf, terutama kepada pengurus juga. Saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Mungkin nanti ada yang akan disampaikan oleh Pak Dedi atau Pak Kirman terkait dengan insya Allah di bulan ini nanti kami akan mengadakan monitoring evaluasi terkait dengan emis dan siaga. Jadi mohon nanti Pak Dedi atau Pak Kirman yang bisa menjelaskan terkait dengan itu, karena kami juga akan ada acara lagi ini, ada pertemuan di kantor. Jadi saya tidak bisa mengikuti acara ini dengan sampai selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Pak Chandra atas segala support, dukungan, dan informasinya. Semoga kami diberi kekuatan agar dapat mendampingi peserta didik walaupun dalam keadaan apapun. GPAI memiliki kekuatan lahir dan batin. Matur nuwun disampaikan. Selanjutnya adalah informasi yang akan diberikan oleh sahabat rekan kita, yaitu Ustazah Utin Kustianing dari GPAI SMP Negeri 3 terkait aplikasi baru Teachmin. Waktu dan tempat disilakan Ustazah. Matur nuwun Ustazah Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Chandra Ahmadi selaku Kasibais Kemenak Kota Malang, yang kami hormati Pak Jawas Kemenak Kota Malang, yang kami hormati Bapak Jemati selaku MGMP PAI SMP Kota Malang, serta Bapak Ibu di PAI SMP LB Kota Malang. Tidak banyak yang akan saya informasikan, hanya berkaitan dengan pelatihan online yang kemarin, Teachmin, yang diselenggarakan oleh ELPAI di bawah naungan MGMP PAI Provinsi Jawa Timur. Perlu saya sampaikan bahwa pelatihan yang kemarin dilaksanakan itu berjumlah 32 jam. Kemudian akan ditandatangani oleh Kanwil Provinsi Jawa Timur dan ditandatangani pula oleh developer resmi dari Teachmin. Nah, Teachmin ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk alternatif apabila melaksanakan pembelajaran secara daring penuh maupun nanti 50%, jadi bisa digunakan untuk blended learning. Nah, kemudian mungkin untuk pelatihan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh ELPAI, yang kami harapkan Bapak Ibu GPAI bisa ikut berpartisipasi dengan biaya yang sangat murah dan mendapatkan fasilitas yang insya Allah tidak mengecewakan gitu. Nah, untuk Teachmin ini nanti pelatihan bisa kita laksanakan apabila
Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak berkaitan dengan Teachmin. Kemarin ada beberapa yang sudah ikut pelatihan online. Total semua peserta ada sekitar 158 dari berbagai daerah. Ada yang dari Lampung juga, ada dari Bali, kemudian dari Jawa Timur. Nah, itu makanya diberikan nama PAI Nusantara, karena di situ banyak guru PAI yang dari Nusantara, dari berbagai daerah. Mungkin itu aja yang bisa kami informasikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebentar Bu Tin, Okay. mungkin gambaran Teachmin itu apa mungkin bisa sedikit disampaikan, bisa? Teachmin di situ ada, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mohon maaf saya menyebutkan Google Meet, Google Zoom ya. Jadi sebenarnya Teachmin itu adalah perpaduan dari classroom dan video conference, tapi di dalamnya situ ada banyak fitur-fitur, termasuk papan untuk menuliskan dan lain sebagainya, tetapi di dalam satu bagian itu. Oke. Kalau hanya bercerita mungkin sepertinya kurang bisa dipahami. Mungkin di situ ada absen terekam otomatis. Seandainya tidak hadir juga bisa terdeteksi. Kemudian ada upload tugas dan lain sebagainya. Jadi di situ ada perpaduan. Di anak-anak tidak hanya sekedar mengirimkan tugas dan lain sebagainya, tetapi ada interaksi, ada conference, dan itu tidak terbatas jumlahnya. Kalau misalnya di Google Meet atau di Zoom, itu kan ada batasan sampai 100 partisipan. Tapi kalau menggunakan Teachmin, itu tidak ada batasan partisipan. Mungkin itu aja kelebihannya. Yang lain-lain mungkin bisa kita sampaikan nanti di lain waktu ya, Pak Nur. Ini informasi aja. Terima kasih disampaikan kepada Bu Utin Istianing telah menyampaikan ada aplikasi baru Teachmin yang kemarin sudah dimulai dari EL Nusantara. Jadi seluruh teman-teman kemarin sudah praktek dan ternyata kelebihannya juga banyak, dan ini yang paling penting adalah gratis, all in one. Satu aplikasi untuk semua, begitu. Nanti lebih dalamnya kita praktek bersama di lain waktu. Terima kasih disampaikan pada Bu Utin. Selanjutnya Pak Jemadi sampun rawuh nggih. Ustadz Nur, Ustadz Jemadi. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Assalamualaikum Pak Jemadi nggih. Senyum. Selalu always lah. Baik, alhamdulillah. Iya. Terima kasih kerawannya. Berikutnya waktu disilahkan kepada beliau adalah sosok inspiratif, ya, Sekretaris MGMP SMP Provinsi Jawa Timur. Beliau juga mendapatkan berbagai penghargaan, diantaranya guru prestasi yang diberikan oleh Ibu Khofifah pada tahun 2020. Dengan moto beliau adalah hidup sekali harus bermanfaat. Mari kita dengarkan guru inspiratif kepada Ustadz Muhammad Jemadi, disilahkan. Matur nuwun Bu Sinten Bu Laili. Nggih, Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Chandra selaku Kepala Seksi PAIS Kota Malang, Pak Mustafa selaku Koordinator atau Pembina MGMP, Pak Nur Wahid, sahabat saya, Ketua MGMP, dan saya perhatikan juga banyak para tokoh ini,
ada Mas Dedi, ada Pak Sukirman, para senior-senior kami. Alhamdulillah saya bisa bergabung dan saya senang sekali. Tadi informasi dari Pak Mustafa, dari Pak Chandra. Jadi begitu Pak Chandra bilang ada siaga harus pakai apa tadi, absen, saya langsung praktek tadi. Ada 1 pekan saya sudah mulai ngisi. Jadi memang ya begitulah yang namanya administrasi ya. Jadi sehebat apapun kita kalau tidak ngisi administrasi ya dianggap tidak masuk. Oleh karena itu semua kebijakan Kementerian Agama saya kira harus kita dukung ya. Terlepas dari yang hiruk-pikuk di YouTube itu ya biarin aja lah gitu ya. Anggap aja itu bagian dari dinamika. Baik, sebagaimana pesan Pak Ketua, saya ingin menyampaikan informasi sekilas saja bahwa pada tanggal 12 Februari ya kalau nggak salah, kita sudah meluncing 1 produk yang semoga bermanfaat, terutama bagi kawan-kawan yang ingin naik pangkat. Biasanya bermasalah itu di kenaikan pangkat itu adalah penulisan ilmiah, publikasi ilmiah, dan seterusnya. Ya, seperti kemarin saya kemarin coba-coba Pak Wahid. Saya sebenarnya sudah naik pangkat pada bulan Oktober 2021, tapi saya ingin mencoba naik Oktober 2022. Nah, ternyata Surabaya itu boleh karena menggunakan aplikasi. Cuman ketika saya input semua data saya, ternyata kurang 2. Kurang 2. 2 itu adalah penulisan ilmiah. Oleh karena itu ya, walaupun kurang 2, nilainya berlebih ya, itu tetap tidak bisa. Karena itu persyaratan mutlak publikasi ilmiah dan pengembangan diri. Oleh karena itu, MGMP Provinsi melalui bantuan dari pusat, kemarin kita sudah meluncing 1 jurnal ya. Ini bentuknya online, jadi Bapak Ibu nanti, saya boleh share ya, share sebentar ya. Disilahkan Ustaz. Ntar saya coba, semoga bisa nyambung. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sampun Ustaz. Oke. Jadi ini jurnal kita yang sementara ini baru volume 1 terbit per Desember ya. Jadi saya sudah kirimkan ke Pak Nur tentang legalitas ISSN-nya ya. Jadi ISSN itu satu persyaratan sebuah jurnal. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan buka link ini, kemudian template-nya seperti apa. Nanti di sini ada template ini. Jadi panjenengan bisa klik ini, langsung akan terdownload di laptop panjenengan. Nah, apa yang harus dituliskan nanti semua ada di artikel template ini. Jadi artikel ini berasal dari penelitian. Jadi kalau asumsi atau kajian buku sementara belum bisa kita terbitkan. Jadi yang kita terima adalah hasil penelitian. Misalnya panjenengan penelitian tindakan kelas seperti yang tertulis di sini, misalnya karya Muhammad Jumadi ini ya. Jadi peningkatan kemampuan menerjemah Al-Quran melalui marketplace. Lalu karyanya Pak Mas Udi ini upaya meningkatkan kemampuan. Ini semuanya dari PTK. Nah, PTK yang kira-kira
50 halaman, 40 sampai 50 halaman itu kita sederhanakan menjadi 10 sampai 15 halaman. Jadi bahkan ini ada yang sampai berapa ini? Ya, rata-rata 10 halaman. Nah, nanti Bapak Ibu panjenengan menyesuaikan saja dengan template. Kalau dalam bahasa jurnal itu gaya selingkung ya. Gaya selingkung, jadi apa saja yang harus dituliskan. Nah, itu Bapak Ibu jurnal kita, insya Allah nanti akan terbit lagi bulan Juni. Jadi kalau panjenengan hari ini sudah ada naskah, tinggal ngedit-ngedit, nanti bulan Juni akan kita terbitkan. Itu Bapak Ibu sekilas tentang jurnal. Jadi jurnal kita ini tidak sebagus jurnal yang lain ya, karena masih hal baru dan tentu kami akan bekerja sama dengan pihak, kalau bahasa itu apa istilahnya? Mitra Bestari ya, istilahnya begitu ya. Mitra Bestari itu berarti perguruan tinggi atau lembaga yang berkompeten untuk membimbing kita. Nah, memang kita baru bisa menerbitkan 10. Dan saya yakin kawan-kawan Kota Malang bisa membuat itu. Apalagi di Malang itu ada perguruan tinggi, ada UIN, ada Unisma. Nah, itu saya kira mereka akan sangat senang kalau menjadi mitra bestari kita. Nah, sementara kalau misalnya Kota Malang belum ada jurnal, kami sangat terbuka untuk menerima jurnal atau artikel panjenengan. Nanti misalnya bantuan edit tetap akan kita bantu. Jadi yang penting jenengan kirim dulu naskahnya. Nanti di sini ada tim edit sekaligus tim reviewer. Nah, setelah diedit dan direview, ya kalau editornya baik akan diperbaiki oleh editornya. Kalau editornya itu mungkin merasa banyak yang harus diganti, akan dikembalikan ke pemilik naskah untuk diperbaiki. Nah, dari pengalaman kemarin itu tidak ada yang dikembalikan, jadi diperbaiki sendiri oleh tim editor dan reviewernya. Itu kira-kira Bapak Ibu, jadi jangan menjadi beban. Menulis artikel itu gampang-gampang susah ya. Yang bikin susah itu aras-arasennya ya. Jadi kalau bahasanya Pak Kasubdit itu, guru-guru kita ini kan rata-rata sudah S1 dan bahkan sudah master. Pasti punya skripsi, pasti punya tesis. Nah, bahkan kata beliau, tesisnya Bapak Ibu itu bisa disederhanakan menjadi artikel dan dipublikasikan. Karena kemarin kan belum dipublikasikan, baru diuji oleh dosennya. Nah, jadi kalau panjenengan misalnya kebingungan artikel opo iki sing akan saya muat di jurnalnya PAI ini, enggak apa-apa kalau memang panjenengan mau memodifikasi hasil tesisnya, skripsinya dimodifikasi, kemudian dikirim lagi menjadi sebuah artikel. Saya kira itu Bapak Ibu sekilas informasi kami. Jadi sekali lagi kami itu tidak akan ada apa-apanya ya tanpa dukungan para GPAI. Buktinya apa? Buktinya kami ini sekarang butuh 6 tambahan naskah. Sampai sekarang belum ada masuk. Nah, itu saya berharap Malang paling tidak itu ada 2 atau 3 itu ya. 2 atau 3 itu sudah menjadi tenaga baru bagi kami. Nah, masalah pengeditan dan sebagainya nanti biar diurus tim edit. Nah, kemana cara mengirimkan? Ya sederhana saja, kalau panjenengan ada WA, kirim aja ke WA-nya Pak Nur Wahid, nanti Pak Nur Wahid kirim ke saya, itu sudah saya masukkan antrian. Nanti tidak usah ribet. Kalau memang panjenengan ingin berkunjung juga di emailnya MGMP PAI ya boleh. Jadi emailnya itu ada di sini semua ya, di jurnal kita. Linknya tadi sudah saya kirimkan ke Pak Wahid, nanti panjenengan bisa share, baca-baca,
Lalu kalau berminat, ya saya berharap ada yang berminat ya, berminat untuk mengirim naskah. Saya kira demikian, Pak Wahid, Bu Laili. Saya lihat tadi ada senior saya, Bu Samsiah, Bu calon kepala sekolah kita yang luar biasa ini ya. Nah, itu supporter itu. Ya, supporter kita, ya semangat, pemberi semangat kita ya. Memberi semangat. Jadi mohon doa restunya Bapak Ibu, semoga jurnal kita tidak berhenti di penerbitan pertama. Amin. Terus bermunculan ya. Syukur-syukur nanti setiap kabupaten kota punya jurnal. Itu akan lebih bagus untuk bahasanya teman-teman tuh fastabiqul khairat gitu ya. Saya kira demikian, matur nuwun. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, inovatif dan sangat menginspirasi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Jumadi tadi mampu membangkitkan semangat kita, gairah kita untuk menulis, karena ibarat seorang punya kuda, kalau tidak ada talinya, ketika akan ada diikat dengan tulisan, itu lebih indah daripada hanya jangan. Mari kita sama-sama berfastabiqul khairat dalam hal kepenulisan, karena kita adalah seorang guru yang profesional. Amin. Semoga dari Malang akan memenuhi jurnal-jurnal kalam. Matur nuwun Ustaz Jumadi. Amin. Matur nuwun. Ini belum udah kan Amin. Amin. Selanjutnya adalah yang terkait dengan moderasi beragama. Ada informasi yang akan disampaikan oleh salah satu peserta moderasi beragama di UIN kemarin kepada Ustadz Syamsul Mu'arif, GPAI sekaligus wakil kesiswaan dari SMP Salahuddin. Silakan Ustadz Syamsul, monggo. Kita lihat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, kami itu namanya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, mohon maaf, Bu Irma bisa Tidak kedengaran Bang nggih. Sampun. Sampun nggih, ngapunten. Nggih. Yang kami hormati Bapak Chandra yang mungkin sekarang sudah tidak berada di ruangan ini lagi. Kemudian yang kami hormati Bapak Jumadi, Sekretaris MGMP Provinsi. Kemudian tidak lupa Bapak Nur Wahid, Bapak Mustafa, kemudian Bapak-Bapak pengawas, Bapak Dedi, Bapak Firman, atau mungkin Bapak Junaidi, dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebenarnya yang harus saya sampaikan ini sepertinya awalnya ini hanya pembukaan saja. MGMP Kota Malang kan pengimbasannya sebenarnya akan diadakan atau diadakan sendiri gitu nggih, dalam bentuk kegiatan tersendiri, tapi ini hanya pengimbasan sedikit saja atau mungkin luarnya saja. Karena kenapa kok kita ada moderasi beragama? Tadi sebenarnya juga sempat disinggung oleh Bapak Nur Wahid, walaupun tidak mengatasnamakan moderasi beragama. Kenapa kita harus bermoderasi beragama? Mungkin beberapa waktu yang lalu ketika awal-awal ini sempat didengung-dengungkan, kita sering mendengar seolah-olah orang yang bermoderasi beragama itu kayaknya sepertinya beragamanya tidak kafah, gitu, beragamanya tidak sempurna, beragamanya tidak serius, dianggap setengah-setengah gitu ya. Bahkan ada yang menganggap lebih menyakitkan lagi menurut saya ketika dianggap liberal. Nah sebenarnya tidak begitu sih. Walaupun kita sadar kita semua sudah punya asumsi sendiri tentang keberagamaan kita, yang semuanya sudah barang tentu ketika kita berbicara tentang moderasi,
berarti kita akan berbicara tentang tawasud dan tawasun, atau kalau dalam bahasa lain yang kemudian kita sering ajarkan ke anak-anak, itu adalah sifat tasamuh atau toleransi. Nah, sebenarnya ini yang akan kita ajarkan. Dan moderasi itu bukan aliran agama. Moderasi itu bukan aliran agama baru, tapi itu adalah sebuah sikap keagamaan di mana sikap jalan tengah yang seimbang. Sebenarnya ini yang akan kita coba sampaikan ke banyak orang. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bentuk, suku, dan lain sebagainya yang memang tidak semuanya sama, walaupun tidak semuanya berbeda. Maka dari itu kemudian kita perlu pemikiran yang pas, yang berada di jalan tengah, yang kemudian tidak terlalu condong ke kanan atau kemudian tidak condong ke kiri. Karena ketika kita menjadi condong ke kanan, kita menjadi aliran kiri, yang artinya seolah-olah kalau terlalu ke kiri kita menjadi orang yang kemudian tidak beragama. Tapi ketika kita terlalu ke kanan, maka nanti kita akan menjadi orang yang berekstrim ketika beragama. Yang nantinya bisa jadi ketika kita sudah terlalu ekstrim kepada sikap keberagamaan kita, kita sering kemudian memaksakan diri untuk memaksakan diri pemahaman kita terhadap orang lain. Padahal kita sadar betul yang punya hak otoritas tentang kebenaran agama itu sebenarnya hanya Allah dan Rasul-Nya. Sementara kita itu hanya sebatas memahami atau menafsirkan atau menerka dari ayat-ayat atau mungkin dogma-dogma atau mungkin juga aturan-aturan yang ada dari agama. Sehingga ketika kita terlalu ekstrim, maka kemudian kita akan memaksakan sikap itu. Sementara negara kita adalah negara yang amat sangat majmuk. Bahkan kemarin mungkin baru saja ini kan kita lihat yang sempat viral itu adalah sikap memaksakan pemahaman keagamaan yang kemudian dibenturkan dengan budaya lokal seperti ngapunten. Kalau saya tidak keliru itu yang terjadi di Lumajang ya, di Semeru itu ketika ada yang begitu-begitu, yang tentang sesajen itu. Nah itu kan sebenarnya perlu pemahaman sikap moderat dalam beragama sehingga kemudian menghentikan atau menghindarkan sikap benturan-benturan dalam beragama atau dalam bersosial karena berbasis kepada agama. Karena kita yakin terutama Islam itu esensinya agama yang amat sesuai dengan kondisi dan fitrah kemanusiaan. Ketika kita bersikap ekstrim artinya kemudian membenturkan dengan sikap-sikap kemanusiaan yang sebenarnya harus sesuai dengan roh agama yang kita pahami bersama. Mungkin itu saja sih sebenarnya, dan ini tidak bisa juga dipaksakan karena kita sadar tidak bisa dipaksakan untuk merubah asumsi yang kita sudah ada di otak kita masing-masing. Baik yang sudah kadung terlalu ke kanan ataupun yang sudah terlalu ke kiri. Ketika kita juga memaparkan ini artinya kita juga mau memahamkan orang tentang sikap ini sebenarnya juga sama. Ketika mau merubah berarti kita harus mencoba mengudari asumsi yang sudah ada dengan beberapa teknik dan cara. Dan ini tidak bisa kita selesaikan hanya dengan sekedar berbicara seperti ini. Kita harus punya trik dan cara yang tepat untuk mengudari asumsi yang mungkin sudah mengendap di otak kita sehingga kita menjadi lebih tawasun, lebih moderat, dan juga lebih bertoleransi. Mungkin itu saja Pak Nur dan teman-teman sekalian. Mohon maaf. Terima kasih. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah ada pencerahan sedikit. Moderasi beragama adalah wujud memudarkan asumsi, kita lebih toleran, kita lebih rukun lagi. Terima kasih Ustadz Syamsul atas beberapa pencerahannya. Selanjutnya adalah sedikit informasi yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Ustadz kita, Bapak Pengawas, kepada yang kami hormati Ustadz Sukirman. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini Ustadz Dedi ya. Jadi sebenarnya hanya sekedar informasi saja bahwa nanti di bulan Maret ini akan ada pertemuan, tetapi pertemuan ini sangat terbatas karena pertemuan ini membahas tentang monitoring dan evaluasi bagi guru-guru PAI yang sudah sudah mendapatkan tunjangan guru-guru sertifikasi atau tunjangan TPG itu, tunjangan pendidikan profesi itu, ini nanti akan dikumpulkan. Kemudian kami kemarin berkoordinasi dengan Pak Kasih, kira-kira materinya ini apa, gitu ya. Materi kita terkait dengan MONEF ini. Dan ini kalau kami yang menyampaikan itu menyampaikan tentang apa? Karena pada saat itu adalah banyaknya guru-guru yang sulit untuk memenuhi persyaratan terkait dengan pencairan ini sertifikasi. Nah, di situ adalah ada aplikasi di Siaga dan di EMIS. Siaga dan EMIS ini dua-duanya juga ada SKMT, gitu ya. Tapi di situ perbedaannya di mana itu nanti mungkin yang menjelaskan adalah staf PAIS atau Pak Kasihnya. Karena sungguhnya double konten ini SKMT di EMIS ada, di Siaga ada. Itu juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari GPAI. Nah, kalau terkait dengan MONEF-nya, ini saya juga mewanti-wanti karena MONEF itu adalah pekerjaan saya yang sesungguhnya adalah tupoksi saya, tetapi pekerjaan yang tidak disenangi oleh para guru. Jadi bagaikan ini saya belum meninggal itu, tapi sudah ditakuti oleh guru-guru ini jadi ada pertanyaan yang dulu itu pernah disampaikan ke teman saya, tebak-tebakan gitu, siapa atau pekerjaan siapa, pekerjaan apa, profesi apa yang orangnya belum meninggal tapi sudah menjadi gondoruo. Ternyata itu jawabannya adalah pengawas. Bisa aja. Nah, ya itu saya menginginkan guru-guru tidak seperti ini. Jadi asumsi terhadap pengawas itu menakutkan dan sebagainya itu, bahwa anggaplah bahwa saya adalah mitra panjenengan semua, sehingga fungsi saya untuk menjadi mitra dan memperbaiki sistem pendidikan terutama di PAI ini benar-benar berkesinambungan antara guru dan pengawasnya. Karena itu kemudian saya mencoba untuk kalau begitu berarti apa yang menjadi tugas pokok seorang guru, terutama guru-guru yang sudah sertifikasi itu diwujudkan dalam instrumen MONEF yang kemarin itu. Dan instrumen MONEF-nya itu kemarin ada sekitar 35 item itu jika dilalui semua dan bisa ditempuh atau dilaksanakan oleh seorang guru, maka betul-betul predikatnya adalah guru yang profesional.
Jadi 35 item itu kalau dicentang semua, itu maka guru tersebut benar-benar profesional. Guru yang belum profesional, itu centangannya sekitar 28, itu kan masih layak mendapatkan TPP, masih layak, karena nilai kelayakan untuk mendapatkan TPP itu adalah 71 sampai 85. Sementara 86 sampai 100 itu kan profesional. Nah, untuk evaluasinya kami melihat bahwa sebagian besar guru-guru itu tidak memenuhi ada di unsur pengembangan diri. Rata-rata di pengembangan diri, tingkat SD juga begitu, tingkat SMP juga begitu, SMA, SMK, itu ada di pengembangan diri, terutama memang yang disinggung oleh Bapak Jemati tadi, tentang publikasi ilmiah, tentang karya tulis, tentang inovasi, itu jarang sekali guru-guru bisa memenuhinya. Kalau terkait dengan tupoksinya, terkait dengan dokumen pembelajarannya, semuanya insya Allah 100% sudah lengkap. Hanya pada tingkat pengembangan diri. Karena itu kami menghimbau untuk pengembangan diri itu tidak hanya menulis, tapi bisa melalui seminar-seminar atau workshop-workshop itu. Itu juga sebenarnya masih banyak guru-guru yang belum memiliki sertifikat workshop dalam pembelajaran untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru itu. Karena itu melalui media ini, forum komunikasi atau lewat MGMP ini adalah yang tepat. Jadi forum yang paling tepat untuk bisa mengembangkan diri lewat presentasi-presentasi terkait dengan PTK maupun karya tulis yang lain. Di samping itu terutama di karya-karya ilmiah, publikasi-publikasi ilmiah, itu kenapa kok sulit para guru untuk bisa menulis itu? Mungkin disebabkan yang pertama adalah karena kesibukan mengajar. Kesibukan mengajar yang bahkan sekarang lebih dari 24 jam itu banyak sekali. Saya lihat itu sampai 40 jam pun banyak sekali. Terutama di guru binaan saya itu juga banyak guru-guru yang sampai melebihi 40 jam. Itu alasan mereka sih sebenarnya. Tapi untuk alasan bagi kita sebenarnya kan karena ya itu tadi, jadi alasan klasik. Jadi alasan klasiknya adalah yang pertama ya tidak mau mencoba untuk bisa menulis. Kalau bergairah untuk bisa menulis maka banyak sekali jalan dan tempat atau wadah untuk bisa menyalurkan tulisan-tulisan itu. Apalagi tadi sudah difasilitasi oleh Bapak Jemati tadi. Dari kami juga begitu membuka ruang yang lebih luas untuk menulis karya-karya ilmiah lewat cerita Islami atau ceris itu. Silakan bagi Bapak Ibu guru SMP yang memiliki tulisan-tulisan terkait dengan cerita Islami, nanti silakan diserahkan ke saya, nanti akan kami coba untuk komunikasi dengan penerbit. Insya Allah gampang untuk bisa menjadikan sebuah buku untuk ber-ISBN dan bisa layak dibuat untuk kenaikan pangkat maupun bahkan bisa untuk profit kita. Barangkali nanti kalau bestseller bukunya nanti akan melalui wadah ini. Kami mencoba untuk semua itu memfasilitasi, dan saya lihat guru-guru SMP juga banyak yang berkarya, banyak yang punya tulisan, hanya saja belum gitu aja, belum berani untuk disetorkan ke penerbit. Jadi kami juga membuka ruang, Pak Jemati membuka ruang, dan bahkan penerbit-penerbit yang lain juga membuka ruang. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan nanti ya, karena belum sempurnanya sistem yang ada di Siaga dan di EMIS ini, mungkin nanti akan ada pencerahan dari Pak Kasih dan staf PAIS untuk membahas terkait dengan itu. Dan dari kami, dari pengawas ini fokus kepada fungsi kami untuk mengawal dari mutu pendidikan PAI yang ada di Indonesia ini, terutama di SMP dan SMA SMK. Terima kasih, barangkali nanti juga Pak Dedi bisa menambahkan
terkait dengan informasi Monef ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan mungkin saya kira tidak perlu ada pertanyaan terkait dengan ini. Karena kalau ada pertanyaan pun nanti malah debat kusir. Yang penting ada buktinya bahwa centangan-centangan Bapak Ibu yang dulu itu sudah dicentang itu benar-benar sudah ada bukti fisiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Sukirman, kepada Ustadz Dedi. Ada yang ingin disampaikan kepada kami? Afwadhal Ustadz Dedi. Assalamualaikum Ustadz Dedi. Pak Dedi? Ustadz Dedi? Halo? Halo? Iya, sampun. Dengar ya? Sampun terdengar. Dengar. Kita jadi ojol. Suara saya dengar ya? Masuk ya? Sampun Ustadz Dedi. Masih unmute. Masih unmute Ustadz. Alhamdulillah sudah. Sinyalnya menghilang. Oh, okay. Kami rantas Ustadz. Alhamdulillah masih lebih dari 60 GPA yang tidak beranjak karena begitu banyak informasi yang memang menarik dan patut kita simak. Tafadhol Ustadz Dedi. Sudah nampak ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru PAI SMP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak pengawas, terkait dengan Monef tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sukirman ya. Yang pada hakikatnya Monef itu secara faktualnya sudah dilaksanakan. Jadi besok itu ketika di SMP 14 pada tanggal berapa? 25 ya. Pada tanggal 25 Maret itu sifatnya hanya penjelasan saja. Yang pertama penjelasan terkait dengan misalnya kendala-kendala yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi juga ya, kendala-kendala yang terkait dengan teknisnya siaga dan emis yang sampai sekarang terutama Bapak Ibu itu masih banyak yang terlambat ketika sudah ditentukan deadline-nya. Adapun yang tadi terkait dengan pengembangan diri sudah disampaikan oleh Ustadz Sukirman dan juga oleh Ustadz Jumadi. Alhamdulillah, jadi kesempatan yang diberikan oleh MGMP PAI SMP Jawa Timur berupa jurnal itu mari kita manfaatkan. Karena begini Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang sudah BNS ya, banyak di antara kita itu yang kalau sudah 4A itu biasanya lambat sekali untuk ke 4B dan seterusnya. Nah, itu terkendalanya di karya tulis. Nah, di Kota Malang itu ada misalnya Bu Husnul Khotimah yang sekarang jadi Kepala SMA Negeri 4 itu, beliau sudah 4D dan ini sedang mengurus untuk 4E-nya. Jadi itu bisa kita ngangsu kawur ke beliau, kenapa kok begitu lancar. Saya memang pernah ketemu dengan beliau, pernah sharing ketika saya monef ke SMA 4. Salah satu tips yang beliau berikan itu begini, saya tanya, Bu, apa kira-kira tips supaya KP-nya bisa lancar bagi yang PNS? Itu begini salah satunya. Jangan sampai tidak membuat buku. Nah, itu buku yang ber-ISBN ya. Jadi buku yang kaitannya dengan pendidikan. Kalau yang disampaikan Ustadz Sukirman tadi tentang JERIS itu kan
ini apa namanya di apa itu namanya, bukan di karya tulis yang inovasi. utama, inovasi Karya ya, karya inovasi. inovasi. Tapi kalau di prasyarat untuk bisa naik KP itu buku yang kaitannya dengan pendidikan. Kalau yang pengawas ya dan kepengawasan. Lalu kemudian jurnal ini, jurnal yang dibuat oleh, salah satunya dibuat oleh MGMP PAI SMP Jawa Timur, ini Bapak Ibu manfaatkan benar, karena itu akan sangat membantu kelancarannya. Itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya sangat luar biasa sekali giroh Bapak Ibu untuk memajukan PAI di sekolah masing-masing, banyak inovasinya, ada yang program tahfidz, ya, ada yang pengembangan rohis dan seterusnya. Mari kita sekali lagi kita tingkatkan moderasi beragama kita dan juga anak-anak ya, jangan sampai anak-anak itu, walaupun memang secara nasional kegiatan rohis itu kan yang diutamakan di SMA, SMK, ya, tapi kayaknya SMP itu justru kurang terwadahi dengan maaf bukan terwadahi, kurang apa namanya ya, kurang terperhatikan karena perhatikan programnya untuk SMA SMK. Karena itu Bapak Ibu yang sekarang sedang menjadi pembina rohis, tolong moderasi beragama itu ditingkatkan di tingkat rohis. Jangan sampai anak-anak rohis itu malah dipegang oleh Bapak Ibu pembina dari luar sekolah ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru itu yang harus menjadi kunci utamanya. Karena bisa jadi karena pensiunnya kurang 5 tahun itu nggih, kurang 4 tahun, terus kemudian pembinaan rohisnya diberikan kepada lembaga-lembaga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi kemanfaatan untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Dedi atas arahan dan petunjuknya. Semoga ini menjadikan lecutan kami untuk semakin berinovasi terhadap program-program, terutama adik-adik rohis. Selanjutnya adalah informasi tambahan yang akan disampaikan Ketua MGMP kita, Ustadz Nur Wahid. Disilahkan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas J, sehat ya, Pak Dedi, Pak Kirman, Bu Sam, Bu Anis, senior-senior kita semua ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita sharing aja Bapak Ibu, ada Pak Jemadi, ada Pak Pengawas ini. Kalau informasi tadi dari Pak Mus, kalau tanggal 7 tentang rencananya akan luring, untuk rencana kegiatan Pondok Ramadan, kalau misalnya memang terus luring sampai nanti Ramadan, maka itu tetap akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Meskipun mungkin sampai saat ini belum ada juknis atau edaran untuk kegiatan-kegiatan Pondok Ramadan. Nah, kalau kemarin, kalau setahun yang lalu, kegiatan-kegiatan Pondok Ramadan itu saya masih ingat, masih 50%, jadi waktu itu kita masuk 50%, dan anak-anak kita bisa ketemu, dan beberapa hal kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk peningkatan kualitas iman dan takwa atau pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan bagaimana mengisi kegiatan Ramadan, menghidupkan, mensyiarkan kegiatan-kegiatan Ramadan untuk anak-anak dan pembiasaan-pembiasaannya selama 1 bulan penuh itu akan nantinya bisa dibawa ketika keluar dari Pondok Ramadan atau ketika keluar dari kegiatan-kegiatan selama 1 bulan penuh itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada share atau mungkin ada pengalaman-pengalaman kalau memang misalnya situasi ini tetap kita
melaksanakan kegiatan daring. Tetapi kalau misalnya luring itu situasi itu bisa kita kondisikan dengan sekolah masing-masing. Jadi kalau misalnya luring, Bapak Ibu tetap bahwa ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembiasaan-pembiasaan atau tentang bagaimana membekali anak-anak. Baik. Ya. Ya, boleh nanti cepat ya. Sebentar kamu tuh. Iya. Ya, jadi itu beberapa hal, baik itu maupun berkaitan dengan konsep-konsep agama tentang puasa kembali atau tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan sholat, dengan tatanan sosial atau tentang sosial, ataupun hal-hal lain yang bisa kita berikan kepada anak-anak untuk bekal mereka selama ini. Karena saya melihat bahwa selama 2 tahun ini memang sangat miris ya, sangat terhadap kegiatan-kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan, terutama sholat, mungkin ngaji juga, baca Al-Quran, atau kalau kegiatan sosial mungkin anak-anak atau orang tuanya bisa dikondisikan. Tetapi mungkin kita explore kembali, jadi kita gugah kembali anak-anak selama 2 tahun yang mungkin vakum terhadap kegiatan-kegiatan itu, sehingga menampakkan kembali, muncul kembali hero Islamnya, hero keislamannya, hero sosialnya untuk kegiatan-kegiatan Ramadan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, ada yang mungkin bisa share atau berbagi pengalaman, sehingga nanti kegiatan Pondok Ramadan itu baik itu nanti akan dilakukan luring maupun dengan daring. Monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin ada masukan dari Pak Pengawas atau Bapak Ibu yang lain atau Pak Jumadi mungkin masih di sini. Monggo. Ngapunten saya izin Ustaz. Oke. Terima kasih Pak. Salam sehat selalu. Siap. Terima kasih banyak. Monggo Bapak Ibu, ada yang bisa disampaikan? Disilakan kepada rekan-rekan GPAI, bagi ada yang masih ingin disampaikan atau ada saran, ada hal yang punya ide-ide, atau kita sharing. Waktu disilakan. Monggo. Kalau memang tidak ada, kita kembalikan ke GPAI masing-masing di sekolah untuk memformat ya. Jadi untuk memformat kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi mulai sekarang sudah mulai mencari beberapa materi atau mungkin berdiskusi dengan teman-teman di sekolah masing-masing bagaimana format kegiatan yang akan dirancang dan diimplementasikan atau diactionkan pada saat nanti bulan Ramadan. Saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah punya gambaran hal-hal semacam itu terkait dengan mungkin beberapa tahun yang lalu bisa dieksplor kembali dan bisa dilaksanakan pada waktu nanti kegiatan Ramadan atau kegiatan Pondok Ramadan untuk anak-anak. Barangkali begitu Bapak Ibu, mungkin bisa bertanya Pak Nur Wahid. Pak Nur Wahid, karena mungkin agak beberapa waktu saya sibuk di track yang lain gitu nggih. Mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti kegiatan secara maksimal di MGMP. Mungkin yang saya ditanyakan untuk MGMP untuk Pondok Ramadan tahun ini, apakah masih ada buku panduan yang dicetak oleh MGMP? Terima kasih Bu Sam. Sebulan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa untuk buku itu karena dengan kondisi yang semacam ini tidak dicetak kembali untuk panduan Ramadan. Jadi kita sudah sampaikan kepada teman-teman pada waktu pertemuan di di SMP 6 kemarin. Jadi begitu. Mohon maaf informasi itu belum masuk ke saya gitu ya. Belum masuk dari Pak Ali mestinya yang datang. Baik, terima kasih. Artinya kalau memang tidak ada ya
ya kita harus berinovasi sendiri kan gitu nggih. Nggih. Untuk terkait tigas nggih, matur suwun. Ya. Baik, kalau misalnya memang mungkin soft file kalau yang dulu mungkin masih bisa dibutuhkan misalnya ya. Jadi boleh nggih, diizinkan nggih. Jadi silakan nanti karena itu memang masih bisa dijadikan panduan, monggo nanti file-file itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan anak-anak pada waktu kegiatan Pondok Ramadan. Saya pikir tidak ada masalah nggih. Jadi itu untuk bisa dijadikan panduan. Nggih. Ya, terima kasih. Jadi untuk formatnya, untuk kegiatannya, monggo. Yang penting paling selalu mungkin berkaitan dengan sholat, baca Quran, kegiatan sosial, ataupun kegiatan yang mungkin local wisdom atau kearifan lokal yang ada di sekolahnya masing-masing yang selama ini sudah dilakukan, tinggal mengembangkan dan mensiarkan kembali kegiatan pada waktu Pondok Ramadan di sekolah masing-masing. Saya pikir itu mungkin ya. Nggih. Oke? Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah sangat-sangat saya sangat bersyukur sekali. Ada Pak Jemadi, ada Pak Kirman, ada Pak Edi, ada Bu Sam, ada Bu Anis tadi ya, ada teman-teman dan ada beberapa penjelasan yang luar biasa dari Pak Samsul, dari Pak Chandra, dari Pak Mustafa, ini Bu Anis deh. Kelihatannya senang, senyumnya lali. Okay. Begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan juga pada anak-anak agar nanti kita berinteraksi, kita bermuajahah, kita berkumpul, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan bagi kita dan tetap kita prokes ya. Jadi tetap prokes, tetap ikhtiar dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Terima kasih. Okay. Terima kasih ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara dari pukul 13 tepat, alhamdulillah kita sudah tepat waktu dan diakhiri tepat waktu insyaallah bersama dengan adzan asyar. Kita akhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahmud. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua, alhamdulillah marilah kita berdoa. Yang pertama, semoga kita semua menjadi uswatun hasanah bagi anak didik kita dan teman-teman guru kita. Yang kedua, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari wabah dan bencana yang sedang terjadi. Yang ketiga, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi guru yang profesional. Ala hadihiniya wa lam yakul sholihan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولأستاذنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولأولادنا ولتلاميذنا ولحبيبنا ولأسبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا او محروما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
Allahumma adabil ba'sa isfina anta syafi la shifa illa shifa'uka. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih seluruh. Kita foto bersama Pak Firman, sebentar Pak Firman. Ditampakkan semuanya, Kalian? Ditampakkan semua. Mohon izin mengingatkan untuk Bapak Ibu BPAI yang belum menyerahkan contoh soal ujian sekolah. Soal ujian yang kemarin kita kelewatan ini. Kami tunggu segera karena ujian sekolah sudah dekat. Teman-teman. Terima kasih diingatkan. Baik, mohon diingat kembali Bapak Ibu sekalian sesuai dengan yang disampaikan Bu Tin tadi, dan sudah ada pembagiannya yang sudah di-share Pak Rozi. Oh ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk Pak Rozi, beliau sakit dan dalam pemulihan, mohon doanya mudah-mudahan tetap segera sembuh dan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga ibunya Bu Diana ya, ibunya Bu Diana yang sedang sakit. Mari kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan dengan barokah Fatihah ini beliau senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Ya kan dua ya kan ya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua rekan guru yang telah menyediakan waktu luangnya, yang telah menyimak kita sama-sama. Ini adalah ikhtiar kita sebagai seorang pendidik. Mari berkolaborasi, bersinergi bersama. Ada banyak senior, ada Bu Syam, ada Bu Anis, ada Ustadz Dedi, ada Ustadz Sukirman, dan Pak Chandra, dan Ustadz Jemadi yang akan mendampingi kita untuk melangkah maju apapun pembelajarannya. Kita siap, kita insya Allah KPI hebat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.